Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi keamanan informasi, ya. Ulasan selanjutnya adalah steganografi. Prolognya di sini, misalkan kita punya data rahasia, password, ya. Teknologi informasi dibuat alay seperti ini misalkan. Kemudian saudara ingin menyimpannya, ya, dengan aman. Bagaimana agar tidak diketahui orang lain? Gimana caranya agar password tersebut dapat disimpan dengan aman? Tentunya enkripsi, ya, yang sudah kita ketahui agar diacak, ya. Nah, mengenkripsi cara pertama, teknologi informasi menjadi bla 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 bla. Di decrypt kembali lagi, ya. Bidangnya kriptografi. Cara kedua adalah hiding. Teknologi informasi, ya, bidangnya steganografi nih. Jadi password ini di hiding ke dalam sebuah image, disisipkan. Tujuannya apa? Nah, kita lihat. Apa itu steganografi? Dari bahasa Yunaninya, steganos dan graphien. Steganos artinya tersembunyi, graphien artinya tulisan. Ya. Jadi steganografi adalah tulisan tersembunyi. Atau secara istilah umumnya, steganografi ini adalah ilmu dan seni untuk menyembunyikan pesan rahasia dengan suatu cara tertentu, ya, agar orang lain tidak menaruh curiga terhadap keberadaan kode rahasia tersebut. Nah, tujuannya pesan tidak terdeteksi keberadaannya. Artinya tadi, kalau kita enkripsi, ya, pertama itu kelihatan, oh ini pasti dienkripsi, ya, pengkodeannya tidak jelas. Nah, bagaimana kalau di hide? Itu cenderung tidak menimbulkan kecurigaan. Ini tadi ada image gambar tertentu misalkan, ya. Orang tidak akan tahu itu image mengandung pesan rahasia atau tidak. Nah, teknik tersebutlah yang dinamakan steganografi. Bagaimana kita menyembunyikan, menghide, ya, pesan rahasia ke dalam suatu media tertentu. Dalam artian di sini multimedia. Medianya, ya, multi. Perbedaan kriptografi dan steganografi di sini. Kriptografi menyembunyikan isi konten pesan, ya, tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca. Menyembunyikan kode dengan cara merubahnya, ya, agar tidak dapat dibaca. Tapi steganografi ini menyembunyikan keberadaan pesannya, ya, tujuannya untuk menghindari kecurigaan dari pihak ketiga. Beda, ya. Jadi kalau tadi enkripsi hanya bagaimana cara agar tidak dapat terbaca, otomatis orang lain curiga, ya, apa nih datanya, kode tertentu. Tapi steganografi dia menghide ke dalam media lain sehingga keberadaan dari pesan tersebut tidak akan terdeteksi. Pihak ketiga pun tidak akan menaruh curiga, oh ini ada MP3 nih, lagu, oh ya sudah, selesai, gitu. Dianggap tidak ada pesannya. Kriptografi, nah ketika di snip ini curiga kan, kode apa nih, pasti dicari tahu. Tapi kalau steganografi, oh ketika dilihat ini musik nih, lagu, nah nggak ada masalah gitu, hanya lagu gitu. Nah di sini stegodata, ya,
encrypt message. Jadi ada image, ada teks, ya. Information hiding. Nah, bidang ilmu yang mempelajari cara menyembunyikan pesan sehingga tidak dapat dipersepsi baik secara visual maupun audio, ya. Yang termasuk ke dalam information hiding adalah kriptografi dan steganografi. Jadi kriptografi dan stegano di atasnya adalah information hiding, bagaimana menyembunyikan informasi, gitu, ya. Sejarahnya gimana nih? Nah, steganografi udah tua, ya. Jadi setua kriptografi. Jadi sejarahnya masih bersamaan, dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, steganografi kuno, ya. Kemudian steganografi zaman Renaissance, ya. Steganografi zaman perang, yang terakhir adalah yang sekarang digital steganografi, ya. Pada zaman ancient, ya, di sini steganografinya seperti apa? Nah, ini ditulis pada budak, ya. Ngirim pesan nih, nggak kirim pesannya tapi orangnya, gitu. Di dalamnya ada pesan, gitu. Kepala budak dibotaki, ditulis pesan dengan cara tato, kemudian nanti tumbuh lagi nih rambutnya, mau dibaca gimana pesannya, botakin lagi, baca pesannya, gitu, ya. Ini zaman dulu, ya. Kemudian ada juga penggunaan tablet wax, ya. Pesan rahasianya di atas kayu yang kemudian ditutup lilin, di wax, ya. Kemudian penggunaan tinta tanampak. Nah, ini udah ada dari zaman dulu, ya. Nulis tintanya gak nampak, gitu. Kayak sekarang aja lah, ya. Kurang lebih. Kain sutra dan lilin. Nah, di sini orang Cina kuno menulis catatan pada potongan kecil sutra yang kemudian digumpalkan menjadi bola kecil dan dilapisi lilin, gitu. Intinya hiding, ya, hiding ke media lain, gitu. Zaman Renaissance bagaimana? Nih, di sini, ya, ada juga zaman steganografi dan kriptografi. Bukunya berjudul Poligrafi, ya. Ada di sini Giovanni Battista Porta, ya, menggambarkan bagaimana dia menyembunyikan pesan di dalam telur rebus. Caranya gimana? Pesan ditulis pada kulit telur yang kemudian dari tinta khusus, ya, dibuat dengan 1 on tawas dan setengah liter cuka. Ini belum pernah nyoba saya juga, ya. Prinsipnya penyembunyian adalah tinta tersebut akan menembus kulit telur, katanya, ya, berpori-pori tanpa meninggalkan jejak yang terlihat. Artinya pesannya nanti ada di dalam isinya, gitu, ya. Nah, ini zaman perang, bagaimana ada invisible ink, ya, dalam spionase. Perang Dunia Kedua, tinta tanampak digunakan untuk menulis pesan rahasia. Kemudian di Perang Kedua juga di sini ada Null Zipper, ya. Pesan berikut dikirim oleh kedubes Jerman pada Perang Dunia Kedua. Nah, ceritanya begini. Apparently neutral protest in Istogli, bla bla bla, ya. Kuncinya adalah 2. Nah, huruf kedua. Maka didapatkan P, ya, Pershing Sale from New York, Juni. Contoh null zipper lainnya adalah Big Rumble in New Guinea, ya. Kuncinya adalah 1, huruf awal, ya. BRIN, bring to case of deer, katanya. Contoh lain, ya. Ini K-nya kuncinya 3, ya. Send lawyer, bla bla bla, ya. Kemudian di dalam Mercury Racing dan Beautiful Mind, ya,
Itu juga ada steganografi, ya. Steganografi penyimpanan pada media tertentu. Kemudian film lain ada Beautiful Mind, ya, atau Harry Potter, kan itu ya. Ada apa tuh di dalam kertas apa, saya lupa lagi ya film. Dibakar jadi kelihatan ya teksnya apa. Itu sama information hiding ya, steganografi. Ini contoh lain ya, diperlihatkan Da Vinci Code. Nah, lalu apa kaitannya nih? Ada steganografi versus terorisme. Nah, mendadak naik daun dulu itu ya steganografi ketika setelah 11 September 2001. Pihak FBI menuding Al-Qaeda menggunakan steganografi untuk menyisipkan pesan rahasia melalui video atau gambar yang mereka rilis secara teratur di internet. Nah, lalu yang terakhir sekarang adalah digitalisasi ya, steganografi modern. Diperkenalkan oleh Simons 83 ya. Jadi kalau enkripsi ketika dispionase di sini, oh ini apa nih kodenya, curiga itu ya. Tapi ketika steganografi yang dikirimkan adalah image atau audio, itu tidak akan terlalu menimbulkan kecurigaan ya. Bagaimana cara Bob mengirim pesan rahasia kepada Alice tanpa diketahui Wendy? Alternatif pertama, enkripsi, pasti curiga ya. Kodenya apa nih? Pastilah. Yang kedua, hiding dalam media lain, multimedia lain ya. Lupakan asal rumor itu, jaga tentamu sehat dan bla 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 lah ya. Information hidingnya gimana? Dibalik ya. Atau bagaimana lah? Kayak tadi ya. Dimasukkan, disisipi ke kuncinya 2, misalkan setiap huruf kedua apa gitu ya. Kalau ini kuncinya 1. L A R I J A ya. Lari jam 1 katanya tuh. Jam 1 malam. Oh, apa ini? Bom meledak. Nah, gitu ya cara bacanya. Alternatif kedua, menyembunyikan di dalam tulisan lain ya. Masih adakah Lara apabila bla bla bla. Ini kuncinya masih 1. Malam ini kita kabur katanya ya. Seperti itu ya, menyisipkan gampang sekali. Nah, kaitannya tadi dengan multimedia ya, steganografi digital itu tentu multimedia di sini. Dari mulai teks, image, audio, video, animasi. My hidden message ya, career file. Nah, dia career file with hidden message. Jadi pesan ini sudah disisipkan, hasilnya seperti ini. Terminologinya di sini embedded message atau hidden text atau secret message. Ya. Pesan yang disembunyikan berupa teks, gambar, audio, video dan lain-lain. Cover object. Nah, di sini ada lagi istilahnya cover ya. Pesan yang digunakan untuk menyembunyikan atau embedded message. Ada stego object. Kalau ini adalah pesannya yang akan dirahasiakan. Stego key berarti ini adalah kunci. Jadi kunci kata kedua berarti K2 ya. Contoh sederhananya. Embedded message-nya ini, cover image-nya ini, stego image-nya ini. Apa bedanya? Nah, ini tidak secara kasat mata itu tidak akan terlihat ya. Seolah-olah ini adalah gambar yang sama. Padahal ada perubahan. Ya. Tergantung metode nanti yang digunakan untuk menyisipkannya.
Ini contoh lainnya dibuka, ini ada lagi image-nya. Cover image, embedded image ya. Kalau diekstrak ya stego image ini akan hasilnya keluar extract image, berarti dapat ada pesannya nih, image ya. Diagramnya samalah kayak enkripsi ya, embedded message, dia embedding, maka stego object ya. Stego object dia di scanning ya, decoder, maka menghasilkan pesannya. Stego object umumnya dikirim melalui saluran komunikasi ya, secret message, cover, di embedding, stego system encoder dengan kunci, stego object, communication, dia dikirimkan lagi objek ya, di sini message, di embedding dengan key menghasilkan stego object ya, dibalikan lagi ke depan. Nah, kriterianya bagaimana nih steganografi itu? Yang pertama, imperceptible. Artinya pesannya tidak dapat diketahui atau dilihat secara visual. Ya. Kedua, fidelity, kualitas cover object tidak jauh berbeda. Contoh tadi ya. Jadi kalau beda itu beda bagian kecil aja, misalkan ya. Beda jadi beda warna. Recovery, pesan yang disembunyikan harus dapat diekstrak kembali. Capacity, ukuran pesan yang disembunyikan dapat mungkin besar ya. Kapasitasnya teman-teman. Kombinasi kriptografi dan steganografi bagus juga ya. Jadi sebelum di embed ke multimedia ya, media tertentu, itu bisa di-encrypt dulu datanya. Jadi steganografi bukan pengganti kriptografi, tetapi keduanya saling melengkapi gitu. Keamanan pesan dapat ditingkatkan dengan menggabungkan kriptografi dan steganografi. Stepnya gimana? Step awal, pesan di-encrypt ya, dengan algoritma tertentu. Selanjutnya di-embed, di-encrypt, dan disembunyikan ke dalam media lain, steganografi gitu. Tipe-tipe steganografi. Yang pertama, pure steganografi, artinya tidak membutuhkan kunci sama sekali. Keamanan steganografi seluruhnya bergantung pada algoritma, berarti harus diamankan ya algoritmanya, no chipper contohnya ya. Prinsip Kirchhoff juga seharusnya pada steganografi, bahwa keamanan sistem seharusnya tidak didasarkan pada kerahasiaan algoritma, tetapi kuncinya ya. Pure steganografi ini kurang disukai ya, sudah mulai ditinggalkan. Yang kedua adalah secret or symmetric key steganografi, menggunakan kunci yang sama untuk embedding dan extraction. Kunci untuk membangkitkan bilangan acak, kunci untuk mengeksekusi pesan, algoritma kriptografi, simetri ya, DES, AES, dan lain-lain. Yang ketiga adalah public key steganografi. Jadi kalau ini menggunakan kunci ya, private dan kunci public. Sama halnya dengan bahasan enkripsi waktu pembahasan dulu ya. Contoh algoritmanya adalah RSA di sini ya, untuk mendekrip hidden message. Kemudian ranah steganografi di sini berdasarkan ranah operasinya. Ada spasial, transform domain. Spasial gimana? Memodifikasi langsung nilai bit dari cover object. Contohnya metode modifikasi LSB. Yang kedua, transform domain method. Ini transformasikan ya. Modifikasi hasil transformasi sinyal dalam ranah transform ke ranah lainnya. Misalkan ranah frekuensi. Itu ada contohnya metode split spectrum. Teknik dasarnya samalah ya, substitusi, transform, split, statistik bisa juga ya, distort gitu. Terakhir, cover generation techniques ya, tidak menyisipkan pesan pada cover objek yang dipilih secara asal. Programnya apa? Banyak sekali servernya, ini salah satu contoh saja lah.
Nah, selanjutnya daftar 100 kakak steganografi. Bisa dilihat dari ini ya, djct.com. Atau ini contoh aplikasi yang bisa digunakan nanti. Gitu ya. Situs populer untuk informasi banyak. Tahapan selanjutnya kita lihat contoh ya. Metode LSB di sini. Citra digital terdiri dari sejumlah pixel, gitu kan. Anak fotografer pada udah tahu lah pixel itu apa ya. Terdiri dari sejumlah pixel, citra 1200 kali 1500. Berarti memiliki 1.800 pixel ya, pixel titik ini. Tinggal dikalikan. Setiap pixel panjangnya n bit ya. Cara kerja 1 bit citra biner 1 bit, citra grayscale 8 bit, true color ya 24 bit. Setiap image jenisnya itu akan berbeda juga. Nah, contoh ini true color, grayscale, binary gitu. Pada citra 24 bit trail image di sini ya. 1 pixel sama dengan 24 bit. Terdiri dari komponen RGB red, green, blue. Sehingga ada 3 ini. Kode readnya berapa, greennya berapa, blue-nya berapa, menghasilkan ini. Bitplane pada citra digital, ini maksudnya apa? Nilai pixel pada koordinat x, y menyatakan intensitas nilai keabuan pada posisi tersebut. Yang abu di sini dinyatakan dalam integer ya, berukuran 1 byte. Sehingga nilainya antara 0 sampai 255 ya. Pada citra berwarna 24 bit, setiap pixel terdiri atas kanal red, green, blue. Sehingga setiap pixel berukuran 3 byte atau 24 bit. Ya. Nah, susunannya adalah seperti ini ya. MSB adalah most significant bit ya, berarti itu sebelah kiri. Karena akan kehitung berpengaruh ya. Tapi LSB itu adalah barisan paling kiri ya, left gitu. Kalau dari saya ini right. Jika setiap bit ke I, MSB, dan LSB pada setiap pixel diekstrak dan diplot ke dalam setiap bit plane. Ya, contohnya seperti ini. Foto. Bit plane LSB yaitu bit plane 0 terlihat seperti citra acak ya. Bit plane LSB merupakan bagian yang redundan pada citra. Artinya perubahan nilai bit pada bagian tersebut tidak mengubah persepsi citra secara keseluruhan. Ya. Ini yang menjadi dasar steganografi paling sederhana. Metode modifikasi LSB di sini paling populer ya. Memanfaatkan kelemahan indera visual manusia dalam mengamati perubahan sedikit pada gambar ya. Caranya mengganti bit LSB dan pixel dengan bit pesan ya. Mengubah bit LSB hanya mengubah nilai bit satu lebih tinggi atau satu lebih rendah dari nilai sebelumnya. Tidak berpengaruh terhadap perspektif visual atau auditory. Nah, ini contohnya sebelum dan sesudah. Kalau secara visual tidak akan kelihatan ya. Ya beda berapa aja nih. Misalkan semua bit LSB pada grayscale dikalikan dari 0 menjadi 1. Dari semula 1 menjadi 0. Kelihatan tidak ada ya. Kelihatan tidak berbeda sama sekali. Pertama, kita lihat pixelnya. Citra 24 bit itu 3 kali 8 bit berarti ya. Seperti ini. Bit embedded message 101. Ya, kemudian kita lihat 101 ini mau dimasukkan kemana ya. Kita hitung, kita 101 ya Pak Dedi. Ya, ini berarti kita pecah ke 101. Maka yang berubah kita lihat di sini 011 jadi 101 nih. Kemudian contoh lain pergeseran warna sebesar 1 dari 256 warna.
itu secara kasat mata oleh kita tidak akan kelihatan ya. Ini contoh ya. 101 diganti. Contoh 2, jika pesan 10 bit maka jumlah bit yang digunakan 10 byte ya. Contoh susunan byte yang lebih panjang 00, 11, 00, 11 dan lain-lainnya. Mau menyisipkan 111, 00, 10, 11, 11. Contohnya gimana? Ya, LSB berarti simpan satu-satu semua. Gitu. Ekstraksi dari pesan stego objek. Bit-bit pesan yang dibunyikan di dalam citra harus dapat diekstrak kembali. Jangan sampai ini sudah di hide, gak bisa lepas nih. Ya, jangan sampai seperti itu. Caranya dengan membaca bit-bit di dalam citra, mengambil bit LSB-nya dan merangkainya kembali menjadi bit pesan. Di sini stego objeknya 0011001111. Kalau kita lihat, ambil paling kanan 11100101111. Apa tuh artinya? Menghitung ukuran pesan yang dapat disembunyikan. Biasanya cover image ukuran 5 mega. Sedangkan yang mau kita sisipkan 10 mega itu nggak rasional ya. Mau gimana mau menampungnya gitu. Untuk pesan yang akan disembunyikan tergantung pada ukuran cover objeknya. Barusan saya bilang. Ya. Misalkan pada citra grayscale jumlah pikselnya berarti 256 kali 256 sama dengan 65.536. Gitu. Kita berwarna 24 bit 256 ya. Kali 256. Nah, variannya apa aja sih? LSB ada sequential. Sequential berarti dia akan mengirimkan atau menginputkan secara sekuen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu urutan. Ekstraksi pesan dari stego ini harus wajib sekali bisa dikembalikan ya. Nah, kalau ini contoh yang 64 bit dan 15 bit ya, pesannya disembunyikan, dipilih secara acak ya. Ekstraksi pesan dari stego image. Posisi piksel yang menyimpan bit pesan dapat diketahui dan dibilang acak dibangkitkan oleh PRNG ya. Prosedur random generator ya. Kita lanjut mbit ya, untuk meningkatkan ukuran pesan yang disembunyikan menggunakan lebih dari satu. Enkripsi XOR ya. Pesan yang dienkripsi terlebih dahulu sebelum disembunyikan ke dalam citra. Teknik enkripsi yang sederhana adalah dengan meng-XOR-kan, itu dari bahas di awal ya. Satuan PSNR adalah desibel ya. PSNR yang kecil mengindikasi nilai MS yang besar. MS besar berarti kedua citra memiliki perbedaan yang besar gitu ya. Pengantarnya di sini string analisis ilmu dan seni untuk mendeteksi ada tidaknya pesan tersembunyi di suatu objek ya. String analisis untuk metode LSB, metode subjektif melibatkan indera penglihatan manusia. Contohnya enhanced LSB ya. Metode statistik melibatkan statistik ya. Uji cobanya chi-square RS Analytic. Enhanced LSB itu memanfaatkan indera penglihatan, kemudian diinfeksi kerusakannya. Infeksi kerusakannya pada gambar akibat penyisipan ya. Jadi dasarnya media pembawa steganografi. Ekstraksi besar ya, ekstraksi bit-bitnya, kemudian ilustrasi visual dari bit yang telah masih enhance ya, seperti ini. Setelah melalui proses penyaringan, maka citra pada bagian gambar yang tidak disisipi pesan akan mendekati bagian gambar semula. Sedangkan bagian gambar yang mengandung pesan rahasia akan menjadi rusak setelah disaring. Dengan demikian, gambar yang dihasilkan setelah penyaringan mata manusia dapat dengan mudah membedakan kata pesan secret atau pesan biasa itu ya. Enhance ya, bagus untuk citra dengan kontras tinggi, yaitu citra yang memiliki warna latar belakang jelas atau memiliki perbedaan warna yang kontras. Nah ini ya, hitam, biru. Kategorinya tidak ada pesan, ukurannya kosong. Ini gambar asli ya. Pesan disisipkan ke konsekuensial ya.
berarti berurutan. Kecil masih gini, besar maka acak ya. Citra rendah, nah seperti ini ya, nggak jelas ya antara tangka dan hitam ini. Citra diketahui mengandung pesan rahasia ya, maka pesan tersebut bisa dihancurkan dengan mengganti seluruh bit LSB-nya. Ini mekanisme steganografi ya, dengan enkripsi. Nah, lalu gimana destroyingnya ya? Cara citra diketahui mengandung pesan, maka pesan tersebut dihancurkan dengan mengganti seluruh bit-bit LSB. Penggantian seluruh bit LSB menjadi 0 tidak akan merusak tampilan citra ya. Kurang lebih sama ya kalau kasat mata. Baik, di penghujung jalan ya. Kali ini untuk pembahasan steganografi sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.